PSK yang ada di Hong Kong ini, saya cuma ingin bilang itu sesuatu yang tabu selama ini, yang dianggap tabu, tapi itu ada. Kenapa kalian merasa malu saat ada orang yang menyatakan bahwa itu ada? Kenapa kalian sangat khawatir? Dan apakah itu tidak bagus? PSK itu adalah hak asasi manusia sendiri. Yang penting dia bisa menjaga kesehatannya, pulang Indonesia nggak sakit. Yang saya bahas di sini adalah saat dia kabur dari majikan, memilih menjadi PSK dan overstay, akhirnya sakit, masuk rumah sakit. Itu yang saya bahas. Kalau masalah jadi PSK-nya pulang sehat, nggak ada hubungan dengan saya, dan bahkan mungkin tidak akan pernah telepon saya. Yang saya bahas kan yang sakit ini. Benar nggak sih? Jadi jangan pernah kecewa dengan saya sampaikan, dan jika Anda tidak membunyi, maksudnya tidak gembira dengan apa yang saya berikan, Anda boleh datang ke tempat saya. Yang resmi aja ada kok jadi PSK di sini, makanya jadi itu. Kan saya cuma ingin mengungkapkan itu. Kenapa harus menjadi PSK? Dan ini jangan dikatakan tabu ya, karena itu sudah nyata sekali. Jadi buat teman-teman, harusnya yang dibahas itu tentang pegadaian paspor itu seperti apa dan bagaimana. Kan juga malu nih, ada yang gadain paspor sampai 20 juta. Apakah ada? Ada. Kenapa? Di media sosial salah satu grup, mereka memang terus-terusan akan menawarkan pinjaman dengan mudah, yaitu dengan jaminan paspor. Dan adminnya itu sangat gerah sekali, adminnya sangat marah sekali, karena mereka di-endorse oleh si rentenir tersebut. Jadi dapat mangsa satu, dapat uang satu. Begitu juga dengan grup laki-laki, job laki-laki. Jadi mereka sangat gerah dengan kehadiran saya, karena mereka tidak bisa leluasa menipu, dan mereka akhirnya beradaptasi. Dan penipu sekarang sudah tidak bernama Joni lagi, tidak bernama Agus lagi, tapi mereka berubah nama jadi Malik, jadi Santo, jadi Eko, jadi Sigit, jadi Radit, jadi Eko. Jadi nama-nama tersebut sudah mulai baru lagi, namanya sudah baru lagi. Jadi tentang job cowok, terus istrinya namanya Aminah, Yuni, Yuli, Eka, Siti, Marwiyah, Wardani, Setia, siapa lagi? Warni, Marni, Rumi, Rusmini. Itu pasangannya. Jadi si Sigit ini katanya menikah sama si Yuni di Hong Kong dan punya job cowok karena majikannya mau cari 9 cowok. Itu ada. Itu terus seperti itu dan ada. Jadi buat kalian, kalau kalian tidak sadar dengan saya mengingatkan dan kalian tidak suka, ya terserah, itu hak kalian. Mutlak hak kalian saat kalian tidak suka dengan argumen saya. Tapi tolong dong, tolong lebih memilih untuk memberikan edukasi daripada kita bertengkar nih gara-gara pingin cari sensasi. Saya selalu bilang, jangan Kak Merpati itu jenenge acting. Iya, Mas Danang ini katanya bilang saya itu drama dan acting. JG juga ya, ternyata drama dan acting. Saya nggak tahu drama dan acting itu seperti apa dan bagaimana. Ini ada yang mau berbicara dengan saya tidak tahu. Tiba-tiba ada yang ingin berbicara dengan saya. Merpati jenengan acting. Hadir Miss, hadir. Terima kasih sekali. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, banyak sekali yang akan terus mengkritik saya. So bagi saya melebu ya. Halo? 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 Jadi teman-teman, ini ada orang tiba-tiba masuk di media sosial saya, ditonton oleh 300 orang, tapi didudono kasureto. Apakah saya marah? Tidak marah. Mungkin dia ingin bertanya seperti apa dan bagaimana. Kalau dia adalah orang baik-baik, maka dia akan menunjukkan mukanya. Kalau dia bukan laki-laki baik-baik, hanya ingin meneror atau merusak. Nah, ini saya ingin katakan bahwa memang benar laki-laki Indonesia itu tidak ingin bekerja dan ngeret duwe wong wedok. Ini saya live, dia hadir. Padahal beberapa TKW di sini, ada 300 TKW lagi menonton. Kan aneh toh? Jadi laki-laki ini mencoba masuk di media sosial saya, invite saya masukkan. Tapi saya dituduno gentengi. Jadi gentengi saya dituduno ndek aku. Jadi aneh sekali ya, orang Indonesia atau ini adalah ciri-ciri laki-laki yang datang ke kalian merayu. Ini bukti ya.
ini bukti bahwa memang benar ada laki-laki di Indonesia itu pura-pura menjadi teman dan menanyakan kabar, setelah itu dia akan minta uangmu. Ini nyata loh, saya live, penontonnya 300 lebih, tapi dia berani. Tadi aku baca sebuah postingan yang mencemburu sampai diundang di Metro TV. Lah yo kuwi pemalas jam segini phone wong mumet kuwi mis lah ya iku perlu donasi genteng kuali mis iya paling tunjukkan manukmu mas. Jadi aduh kalian itu betul banget mis. Nah, semoga tidak kapok jadi orang baik ya Miss Yuni. Sempat kapok mbak di tahun 2017 atau 16 saya itu berhenti, tidak bekerja di agent lagi. Turun dia mis yo gak turun ya diguyu mbek wong to, lihat kan wajahnya ya lah turun yo isin no sakmene kayak wong nunut promosi genteng paling mis no iya paling jadi inguk-inguk malah ilang dewi. Jadi mending ganteng orang manuk lho ya ora ngerti ganteng gak ya, aku gak ro aku gak ndelok wonge kok mek didudurne gentenge tok. Jadi sekali lagi itu aja dari saya ya teman-teman. Hari-hari ini banyak orang yang terus bernesu-nesu dengan saya, mengamuk-ngamuk dengan saya karena saya itu pendidikannya tidak tinggi, wawasannya tidak tinggi. Lah kok saya itu diundang kemana-mana, itu yang lucu ya. Itu berkat dari Sang Kuasa. Dari ini adalah anugerah dari Tuhan, jadi tidak bisa dipertentangkan. Jadi kalau memang main drama yang sekalian katakan saya adalah main drama dan saya menang di main drama, sama-sama main drama, kenapa kamu tidak bisa? Ini juga harus ditanyakan nih. Nah sekarang nih kalau kalian cemburu, kemarin Pak Beni tinggal di rumah saya. Nah ini monggo Pak Beni kayak golek omah nunut. Jadi ini apa ki mereka tidak mau memakai fasilitas negara. Yuk buktikan lah. Nek kalian memang bisa menampung Pak Beni, yuk buktikno. Ojo mek mangap-mangap tok di media sosialnya Pak Beni golek nggen. Pak Beni nggon aku, tomakne apa? Mobilnya kalian pingin tuh nomakne apa? Gogo van. Dek melah aku tak tomakne Gogo van, turune ngerti dhewe tak karo Sofi kaya apa turune. Secara tidak terhormat, turune delosoran. Jadi sing kalian ini cemburu karena Pak Beni tinggal di rumah saya, iki Pak Beni golek wong. Tak kei nomere. Jauhmu piye? Hah? Seben penak kalian. Jadi gak kepikiran ae kenapa Pak Beni milih rumah saya? Ya karena gratis. Ya. Ini Pak Beni mau ke sini ini, cari rumah. Entah. Judulnya manuk, gak ono manuk, Mbak. Ikut majikan Miss Yuni. Lah iya lho. Lah ikut majikan gak apa-apa kuwi lho sing bengok-bengok ki lho jarene sing ngeprank apa-apa kae, sing gak jelas kae. Jangan takut Miss, banyak orang yang mendukungmu ya, itu makanya saya masih tegar di sini, Mbak. Nek kalau sing dukung wis saya kabur ikut majikan Miss Yuni nggak ada kamar. Iya kan bengok-bengok tau kenapa harus nih? Orang mungkin orang diundang di acara seperti Metro TV tidak ada sisi positifnya. Jadi pasti sudah diamati gerak-geriknya Miss Yuni. Kalau cuman orang biasa nggak ada edukasinya yang mungkin diundang. Mister Edan Dewe manuk Miss ya wes. Tetap semangat Miss ya, saya tetap semangat. Iki ngopo iki? Weni telepon aku ngopo iki? Jak tukaran ya? Apa Wen? Apa Wen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki aku lagi live. Saya mau curhat. Mau curhat apa kamu Wen? Manuk atau apa? Komplit. Komplain? Loh, tidak menerima komplainan loh ini. Oh ya, Pak, mumpung enak. Hanya boleh cerita yang baik-baik. Kalau cerita yang jelek-jelek, saya tutup teleponnya. Iya, Ayuni. Iya, ada apa Mbak? Ayuni. Ada apa? Apa? Enggak usah. Imanan awakmu, Pak. Aku cuma mau nyampe buat mbak-mbak sing merasa pendukung Kak Yuni, sing merasa ini mohon kalau lihat statusnya si Kribo jangan di SS, jangan dikirim ke Kak Yuni lagi. Saya mohon biar kondusif tentang Kak Yuni. Kak Yuni kuat tapi jadi manusia normal yang kepikiran misalnya Kak Yuni ngebrok, kita mau Kak Yuni sehat. Dengan Kak Yuni sehat
kakak iso bantu banget ya. Sekarang aku rasa digagas kak. Anggap aja mau tapi cukup bodoh. Rasa gue jelas nih. Aku udah jelas di warung-warung buka nggak masuk kak. Wes rasa digagas. Fokus biasa di denger curhatan para cece. Ini masalah apa kita bantu. Saya mau kowe ki rasa digagas aku eman kowe kak. Aku eman kowe. Lah kok malah nangis ya, Dok? Hah? Fokus kuyen-kuyen nonton barang gini barang gini kan. Ya semakin kau dibalas. Aku kowe kak, aku pengen kowe sehat, aku kawin kowe terus. Oke, sorry. Ngerti, sepurane ya. Mbak, tolong jika mau mendukung Kak Yuni, dia ngerti betapa saya kripokin lewat LinkedIn dan kesampaian. Anggap baik Kak Bruno, rasa di SS nggak usah dikirim ke Kak Yuni. Sakno Kak Yuni. Terus Kak Dewi selalu terpancing. Statusnya dia kita juga usah biar kayak meracuni pikiran kita, aja sampai kita kepancing. Yang kita kepancing kita kok doain. Aku perang dino ini agak kepancing jenengku disebut alhamdulillah. Kayak pengen dulunya ya Kak Yun. Iya. Kita tanggepin Kak Wei fokus kakak ngonten kita bantu kita support terus baru misi-misinya kakak ke depan apa bantu pengeluaran apa BPJS para apa bocah ya planning sing api kan mereka itu kayak bocah deh kok dia tahu saya tuh nggak ngerayakan yang sesuatu ini karena nggak ada balasannya nggak ditanggepin gitu loh Pak menurutku loh Kak soalnya pengaruh kemudian mau gue banyak dari apapun itu gak masuk kan nanti sama gue ini. Siap. Saya akan mencoba. Ya Kak, kakakku kata Wan udah jangan disay maaf ya Allah aku mau menurut doang. Wes rasa nangis malah nangis apa kamu tak keplak kan gue ya? Hah? Oke mbak saya dukung sampean. Saya semangat ya Kak aku sehat Kak ini sehat gak sakit pikiranku udah bukan sehat kan sama teman-teman kan tak pahala ke. Siap. Aku izin loh di depan kamera loh Wen lagi Wen. Kowe harusnya Rene ngomong cerita dhewe lho Wen nek karepe kamera aja gak sopan blas iki. Ngene iki ate manuk ibur golek ya aku ra sido lho Wen. Hah? Lu ya harusnya gue menjina rumah anak aku ketong kontrol. Kowe asline nangisnya nelongso karena gak roh manuk paling Wen. Alasanmu pelampiasane telepon aku iki ndelok modelmu. Hah? Iya, Wes. Ora usah dadi sing iya siap. Bantu doa agar saya tetap amanah dan malam ini adalah malam Jumat. Jadi saya sunah Rasul, Wen. Jadi nafsu tetap tersalurkan. Beda dengan dirimu ya, Wen. Aku yo video call. Ayo video call toh aja sampai udah didudune sama-sama lho, Wen. Lelah iso sejanji. Hati-hati loh di screenshot tak umbulne loh ya. Ya jadi
malam ini adalah malam Jumat, jadi sunnah Rasul. Jadi buat yang mendukung saya, tolong jangan telepon saya malam ini. Oke, siap. Thank you padamu. Oke, bye. Aduh, ini saya itu lebih suka bengok-bengok dan ngamuk daripada saya harus meneteskan air mata. Jadi, pernah baper. Tapi ingat omongannya Koko Sandro, gak usah baper, ojo main sosmed. Hari ini Nancy mulai cuek. Ya, sebenarnya saya enggak sih, saya enggak terpancing emosi atau apa. Cuman saya ingin menjelaskan bahwa kalau dibandingkan dengan mereka, saya itu bukan siapa-siapa, tapi saya tersinggung malah kalian. Bingung saya ini masih nggak ngerti harus ngomong apa lagi. Jadi, aduh, jadi live-nya malah nangis. Saya tuh paling antipati itu sama orang sakit, orang meninggal, dan anak kecil. Jadi saya tuh sangat mudah berebes milih kalau saya sudah menceritakan tentang orang di rumah sakit. Jadi itu kelemahan saya. Jadi jangan berikan itu pada saya. Jadi ngonten karo nangis yo karo dodolan air mata sekalian. Jadi mama dipotong-potong Mbak Nancy. Nggak ada yang benar manuk mabur ya. Jadi sekali lagi terima kasih sekali buat teman-teman yang mendukung saya. Terima kasih. Nggak sisa nyebutin kalian satu persatu, Mbak Binti, Mbak Astuti, Mbak Wida, Mbak Andika, Mbak Mika, Mbak Wahyu, Weni, Wahyu Q, Mbak Jelsisa, Mbak Nuri, Mbak Zafa, Mbak Ida, Mbak Siti, Mbak Dewi, Mbak Dwi, Mbak Ita, Mbak Nuri, Mbak Binti, wes pokoknya kabeh semuanya teman-teman. Mas Edan, sorry. Yo, Mas Danang yang lagi edan. Ica, Dimas, terima kasih sekali. Laila, Vira, Kopi, Yuni, Yuli, Mila Ros, Rohma, Ibet, Cahaya, Ade, Lina, Mita, Cewek Leo, Famosa, Roman. Saya ucapkan pokoknya banyak-banyak terima kasih sekali wes RMKC, Munawaroh, Ratia, Ragil teko Semarang, NR, Mama, Oyo, Ava, Adik wes, Devil, Wahyu, aku tetap support ya wes, Nancy ya wes terus, dan Mbak Titi, Dompret cute, aduh jeneng kok gak jelas kabeh deh. Mbak Vinti wes love saya udah oke. Aku padamu juga. Yunandi, Mediun hadir. Jadi terima kasih sekali buat teman-teman yang hadir. Miss, minggu ke situ tak tunggu. Yang mau ke Makau, tanggal 26 saya tunggu ya. Miss sore aku padamu, Mbak Ava, Mika terima kasih ya. Mama Munawaroh, Widya, Akila, Lailatul Jinah, Mbak Tri, Mila, Mila iki ngiwonengen loro iki ya apa sih? Mbak Maimunah, Mbak Deril. Pokoknya meskipun dia goreng-goreng pokoknya panggah padamu wis. Jadi ya wes lah. Gak ngerti aku. Banyak sekali informasi yang saya akan update, begitu juga dengan Garuda. Oke, dengan Garuda, saya ganti Garuda. Lah kayak Garuda. Dengan Garuda juga ternyata suara hati kita sama Garuda bisa diganti jadwalnya, jadi bukan tengah malam lagi. Jadi Garuda akan mengubah jadwalnya, bukan tengah malam terbang ya. Kita doakan Garuda bisa merombak semuanya, dan kalau Garuda tidak keberatan tentang visa, belajar visa bareng yuk. Jadi buat stafnya Garuda semoga improve. Saya tetap akan mempromosikan milik negeri saya sendiri, milik negara saya sendiri. Bagaimanapun Garuda adalah punya Indonesia. Jadi Garuda sudah mengubah jadwalnya. Sekali lagi buat teman-teman, Garuda sudah mengubah jadwalnya. Ini saya lagi menunggu linknya dari Garuda, dirubahnya jam berapa. Jadi bukan tengah malam lagi ya. Tapi kalaupun terlalu pagi, saya nggak tahu nih Garuda seperti apa dan bagaimana. Dan terbangnya dari Hong Kong juga tidak jam 9 pagi, jadi agak siang. Jadi di rumah majikan bagi yang takutnya kepancal atau seperti apa dan bagaimana, itu akan lebih baik lagi ya. Garuda dan Dahwaras. Garuda Dahwaras. Saya bersyukur karena general manajernya Hong Kong
general manajernya Garuda yang ada di Hong Kong itu mau melakukan perombakan dan mereka menerima kritikan. Jadi selama ini Garuda tidak ada yang mengkritik mungkin ya, dan tidak diekspos. Kalau zaman dahulu kala tidak ada yang mengekspos, dan sekarang Garuda menurut pendapat saya adalah improve. Jadi mereka menyadari ini kelemahannya seperti ini dan seperti ini, dan mereka mau belajar lebih baik lagi. Pokoknya Yorpe, BPJS, Garuda, saya nunggu BNI ini, blognya BNI, apakah BNI akan ada di sini juga. Saya akan tetap mempromosikan produk Indonesia, apapun itu. Yang penting adalah untuk kemajuan bersama. Jadi kalau dibandingkan dengan pesawat-pesawat lain, saya tetap akan memilih Garuda, karena Garuda adalah milik saya. Jadi baik atau tidak, itu apakah Garuda mau dikomplain, apakah Garuda mau lebih baik lagi, itu tergantung dari Garuda sendiri. Tapi sekarang was-was, Miss, nggak usah was-was, Mbak. Saya tidak bisa menjamin 100% itu akan baik. Tapi katakan sama saya, kalau sampai Garuda mempersulit kalian, yang penting kalian punya visa. Saya bisa bantu memberikan informasi yang terbaik pada Garuda. Nggak perlu takut untuk terbang bersama Garuda.